Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dzaf TV. Kali ini saya akan membahas tentang peristiwa Karbala, sebuah perang yang terjadi antara pasukan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, dengan pasukan Yazid bin Muawiyah, Khalifah dari dinasti Umayyah. Perang ini berlangsung pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi di Karbala, yang sekarang terletak di Irak. Perang ini dianggap sebagai peristiwa yang menandai dimulainya perpecahan Islam Sunni dan Syiah. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan perang ini? Bagaimana jalannya perang ini? Dan apa dampaknya bagi sejarah Islam? Mari kita simak bersama. Latar belakang perang Karbala bermula dari perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi penerus Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Sebagian besar umat Islam menerima Abu Bakar sebagai khalifah pertama, yang kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Namun, ada juga sekelompok orang yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW, adalah pilihan yang lebih baik. Mereka disebut sebagai Syiah, yang berarti pengikut Ali. Ketika Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum pemberontak, Ali bin Abi Thalib akhirnya menjadi khalifah keempat. Namun, kepemimpinannya tidak diakui oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Suriah yang berasal dari dinasti Umayyah. Muawiyah menuntut pembalasan atas pembunuhan Utsman, yang merupakan kerabatnya. Ali dan Muawiyah pun terlibat dalam perang saudara yang disebut sebagai fitnah kedua. Perang ini berakhir dengan perjanjian Hasan Muawiyah, yang menyatakan bahwa Ali akan tetap menjadi khalifah sampai kematiannya. Dan setelah itu Muawiyah akan menggantikannya dengan syarat tidak menunjuk penerusnya. Namun, Muawiyah melanggar perjanjian tersebut dengan menunjuk putranya, Yazid, sebagai penerusnya. Hal ini menimbulkan kemarahan dan penolakan dari banyak umat Islam, terutama dari keluarga Nabi Muhammad SAW, yang disebut sebagai Ahlul Bait. Salah satu dari mereka adalah Husain bin Ali, putra kedua Ali dan Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Husain menolak untuk mengakui kekhalifahan Yazid dan menganggapnya sebagai penguasa yang tidak sah dan tidak adil. Husain juga merasa bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dari pengaruh buruk Yazid. Yazid, yang khawatir akan ancaman dari Husain, memerintahkan gubernur Madinah, Walid bin Utbah, untuk memaksa Husain bersumpah setia kepadanya. Husain menolak untuk melakukannya dan memutuskan untuk meninggalkan Madinah bersama keluarga dan pengikutnya. Husain berencana untuk pergi ke Kufah, sebuah kota di Irak yang dikenal sebagai basis pendukung Ali dan Syiah. Husain berharap dapat mendapatkan dukungan dari penduduk Kufah untuk melawan Yazid. Namun, rencana Husain tidak berjalan mulus. Yazid mengetahui niat Husain dan mengirim pasukan besar untuk menghadangnya. Pasukan Yazid dipimpin oleh Umar bin Sa'ad, seorang jenderal yang juga merupakan kerabat Husain. Pasukan Yazid berhasil mengepung Husain dan rombongannya di sebuah padang pasir dekat Sungai Efrat, yang disebut sebagai Karbala. Di sana, Husain dan pengikutnya menghadapi situasi yang sangat sulit. Mereka tidak dapat mengakses air dari sungai, yang dijaga oleh pasukan Yazid. Mereka juga tidak dapat melanjutkan perjalanan mereka ke Kufah, karena jalan-jalan telah ditutup oleh musuh. Mereka hanya memiliki dua pilihan, bersumpah setia kepada Yazid atau mati syahid. Husain, yang tidak mau mengkhianati prinsip-prinsipnya, memilih untuk tetap berjuang. Ia mengajak pengikutnya untuk bersiap-siap menghadapi pertempuran yang tidak seimbang. Ia juga memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin mundur untuk pergi tanpa celah. Namun, tidak ada yang mau meninggalkan Husain. Mereka semua setia dan rela berkorban untuk Husain. Mereka juga percaya bahwa mati syahid bersama Husain adalah suatu kehormatan dan jalan menuju surga. Pertempuran Karbala pun dimulai pada pagi hari tanggal 10 Muharram. Pasukan Husain, yang hanya berjumlah sekitar 70-100 orang, menghadapi pasukan Yazid, yang berjumlah sekitar 4.000 hingga 30.000 orang. Pasukan Husain bertempur dengan gagah berani, meskipun mereka kekurangan air, senjata, dan perlindungan. Mereka menghadapi serangan-serangan dari panah, pedang, tombak, dan gada. Mereka juga harus menyaksikan kematian demi kematian dari keluarga dan sahabat mereka. Salah satu yang gugur pertama adalah Al-Hur bin Yazid at-Tamimi, seorang komandan pasukan Yazid yang beralih ke pihak Husain. Ia menyesali perbuatannya yang telah mengepung Husain dan meminta maaf kepadanya.
Husain memaafkannya dan menerimanya sebagai pengikutnya. Al-Hur kemudian bertempur dengan gagah berani dan gugur sebagai syahid. Salah satu yang gugur terakhir adalah Abbas bin Ali, saudara tiri Husain yang juga merupakan panglima perangnya. Abbas dikenal sebagai pahlawan Karbala karena keberaniannya dalam mencoba mendapatkan air untuk Husain dan keluarganya. Ia berhasil menembus blokade musuh dan mencapai sungai. Namun, ketika ia hendak kembali dengan membawa air, ia diserang dari segala arah. Tangannya dipotong, wajahnya ditusuk, dan kepala airnya dihancurkan. Ia akhirnya gugur di tepi sungai dengan tubuh penuh luka. Husain sendiri adalah yang terakhir bertahan. Ia menghadapi pasukan Yazid sendirian, sambil membawa bayinya yang bernama Ali Asgar. Bayinya itu juga tewas terkena panah di dadanya. Husain terus bertempur dengan luar biasa, meskipun ia telah kehilangan semua keluarga dan pengikutnya. Ia juga telah kehilangan banyak darah dan kekuatan. Ia akhirnya gugur setelah ditusuk oleh tombak di lehernya. Kepalanya dipenggal dan dibawa sebagai hadiah untuk Yazid. Dengan demikian, perang Karbala berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Yazid. Namun, kemenangan itu juga menjadi bumerang bagi Yazid. Perang Karbala menimbulkan kemarahan dan kebencian yang mendalam dari umat Islam terhadap Yazid dan dinasti Umayyah. Perang Karbala juga menjadi simbol perlawanan dan pengorbanan bagi umat Islam, terutama bagi Syiah. Perang Karbala juga menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak gerakan sosial dan politik dalam sejarah Islam. Perang Karbala juga memiliki dampak yang besar bagi perkembangan Syiah sebagai salah satu cabang utama dalam Islam. Perang Karbala memperkuat identitas dan doktrin Syiah, yang menganggap Husain sebagai imam ketiga dan martir terbesar dalam Islam. Perang Karbala juga memicu tradisi duka dan peringatan yang disebut sebagai Asyura. Setiap tahun, pada tanggal 10 Muharram, umat Syiah dan sebagian Sunni mengadakan upacara duka dan peringatan untuk mengenang peristiwa Karbala. Mereka membaca cerita dan syair tentang Perang Karbala, menangisi kematian Husain dan pengikutnya, dan melakukan ritual-ritual seperti berjalan kaki, memukul dada, dan melakukan ritual-ritual seperti berjalan kaki, memukul dada, dan melukai diri sendiri dengan pisau atau rantai. Mereka melakukan hal ini untuk mengekspresikan kesedihan dan solidaritas mereka dengan Husain dan pengikutnya, serta untuk mengingatkan diri mereka tentang nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan oleh Husain. Demikianlah uraian singkat tentang peristiwa Karbala. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sobat. Jika suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe channel Zaf TV. Jika sobat memiliki saran, kritik, atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.